doa awal akan dipimpin oleh guru kita sambil setelah pembahasan kita. Pada guru kita Al-Ustaz Sabda hari waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diutus sebagai Rasul dibekali dilengkapi untuk mengokohkan dakwah menyampaikan risalahnya dengan mukjizat. Kepada Rasul diberikan mukjizat karena dia Rasul dibekali mukjizat untuk mengokohkan dakwah. Adapun sebelum jadi Rasul, keajaiban-keajaiban yang terjadi pada diri Rasul, sahabat Rasul, ketika anak-anak, ketika remaja sebelum diutus menjadi Rasul, maka adanya dijelaskan. Dan kemudian para wali Allah kasih anugerah kepada mereka namanya karamah. Sebagaimana yang memberikan kepada Sayyidah Maryam, Sayyidah Fatimah dan para wali lainnya namanya karamah. Dan kemudian Allah kasih kepada orang umum supaya menjadi seperti kita namanya ma'unah, pertolongan dari Allah. Sama, diukur pakai akal dan bisa juga. Cuma bedanya kadarnya nggak sehebat karuan, nggak sehebat mungkin terkait dengan kandungannya. Kemudian ada juga keajaiban-keajaiban yang Allah kasih kepada
yang zalim, tapi kok apa dalam pelaksanaan kewajiban ini kasih keanehan-keanehan atau sesuatu yang lancar. Kalau sesuai keinginannya disebut istidrak. Sesuai keinginannya istidrak. Namun orang zalim ada juga cuma berbeda apa keinginannya. Dia pengen begini, kejadiannya begitu, tidak sesuai. Namanya ihadah. Seperti yang beberapa kali terjadi sama Usayyamah Al-Kadzab. Ketika Rasulullah melahirkan satu telaga yang rasanya asin dan enak, Rasulullah di telaga ini disetor jadi masjid enak. Nah, apa namanya kemarin kita jelas itu peristiwanya. Usayyamah Al-Kadzab kayak gitu juga. Nggak kayak pada dia telaga ini rasanya asin. Diulang yang Usayyamah berubah. Bukan jadi enak, bukan jadi manis, malah jadi pahit. Oke, tapi aslinya itu namanya ajaib juga, bukan masuk akal tetapi menghinakan, nggak sesuai dengan keinginannya. Habis kalau misalnya itu kan apa namanya yang pokok bahasanya yang menghina. Kalau misalnya Allah Taala berkata di waktu berjalan akhir, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi rabbil alamin. وأنه لا يتبعون ولا يتقاربون بجميع رحمته عن الله تعالى dan bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam shadiqun benar, selalu benar dalam keadaan benar fi jami'i akhbarihi fi jami'i ma'akhbarihi dari semua yang disampaikannya, dari semuanya seluruhnya ma'akhbarihi yang disampaikan oleh baginda Nabi semuanya adalah kebenaran. Sehingga kalau ada orang fitnah, kalau orang itu muncul ibrah dengan akal yang terbelakang dengan ilmu yang milik, berarti begitu kata baginda Nabi bahwa Nabi keliru, bahwa Nabi salah, bahwa Nabi begitu, itu semuanya musnah karena jadi enak sekali semua segala sesuatu yang Rasul sampaikan semuanya adalah kebenaran. Adalah ta'ala bahwa yang disampaikan kebenaran semuanya kebenaran dan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Benar. Sehingga yang disampaikan oleh baginda Nabi datang dari yang Maha Benar, maka yang disampaikan juga adalah kebenaran. Makanya yang akan berulang juga ketika kita mengangkat, ketika kita menyampaikan sesuatu dari takdir yang berhubung Allah ini bisa kita agar yang kita ucapkan di dalam menyampaikan sesuatu, di dalam menjawab sesuatu senantiasa dalam pimpinan Allah, sehingga yang kita ucapkan adalah kebenaran yang datang dari Allah, karena Allah Maha Benar. Biasanya lagi di antara yang disampaikan baginda Nabi termasuk di antaranya adalah tentang sirat. Sirat itu adalah yang merupakan nanti di akhir. Nanti ada itu sirat namanya. Ada yang kita bakal meneliti di masa tersebut. Enggak usah diperdebatkan benar atau enggak tuh. Udah pasti benar. Karena baginda Nabi yang menyampaikan kalau ada perdebatan. Apapun yang disampaikan sama baginda Nabi seluruhnya benar, yang semuanya adalah datang Allah Ta'ala dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rasul bin Muhammad As-Samarqandi berkata bin Muhammad As-Samarqandi di Tanbihul Ghafilin yang tulisannya ucapannya di abadikan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini ucapan beliau mengutip dari Ibnu Mas'ud. Jadi berupa hadis yang disampaikan, riwayat yang disampaikan Ibnu Mas'ud disampaikan sama Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang kemudian disampaikan di dalam
kitab yang kita bahas ini pada kedua kali, bahwa beliau berkata, apa yang kita maksud? Ya inna jami'an surat, nanti akan mendatangi semua manusia seluruhnya jami'an al-surat terbakar. Mereka semuanya datang. Sirat itu adanya di bawah jalan besar. Mereka memulai itu di pinggir Al-Qur'an. Kita karena jadi seandainya yang ada ujung tempat kita berkumpul dengan kita mereka, ini adalah surat, maka semuanya adalah neraka. Sebagaimana kita mengantri untuk melewati satu jalanan, JPS Sudirman atau lain sebagainya, mulai juga dengan antri seperti itu tapi ini yang di bawahnya bukan kecil, tapi neraka jahat di bawahnya. Di atasnya mereka sudah kecil. Kita kumpul di situ untuk kita membayar di atas. Kemudian melintasilah orang-orang tersebut, melintasi meniti jembatan tersebut supaya al-surat diantarinya berdasarkan amal perbuatan mereka masing-masing. Jadi modelnya caranya gayanya orang yang berbicara terus sakit itu berdasarkan amal perbuatan mereka waktu hidup di dunia. Modelnya macam-macam. Pakai hubungan makan antara sebagian mereka. Masyarakat ada di antara mereka yang dia melakukan perintah di jembatan sirat itu modelnya seperti petir. Cepat, cepat, sudah sampai. Ada yang boleh begini. Ada yang mereka melintasi jembatan tersebut seperti angin. Jadi gak ada kamu mata kalian. Ini masih lihat kayak terus. Ada juga yang menyelewati jembatan tersebut sebagai warga buruk. Kita yang mana nih? Ada juga yang kayak kuda yang gagal. Cepat. Tapi masih kayak cepat sama yang tidak sebelumnya. Ada juga yang melintasinya sebagaimana larinya unta. Unta lari, kuda lari itu bukan lari, sebetulnya kuda. Jadi dapatnya di bawah kaki. Apalagi kayak kuda lari, ini kayak unta. Kecepatannya diumpamakan. Ada sebagian mereka yang menggunakan menyeberangi jembatan tersebut sebagaimana seorang laki-laki yang lari dengan berdasarkan lantaran amal perbuatan yang waktu di dunia. Hatta in akharahu rajul yamur ala al-mawdu'i hati pada baik dan sampai ujungnya ada jadi pasti ada orang yang berdiri kayak lari cepat, ada yang kayak lari pelan, jalan cepat, jalan pelan, ada yang paling akhir modelnya dikatakan seperti seorang yang berjalan. Karena bayangkan nanti itu yaumil akhir ketika kita melewati jembatan sirat itu keadaannya
Padame yang dia cuma sekedar bersinar melalui dari sektor protein itu yang kecil, ada di ujung jari kakinya. Jadi cuma ada cahaya seukuran di ujung jarinya. Bayangin itu jalan nih ke mana turun ke kali ke amal dalam sektornya kalau sudah cuma seukuran di ujung kaki yang cahaya. Tumpang yang tidak berarti kalau yang ada di Indonesia cahaya dalam mereka cuma kelihatan apa di ujung kaki itu sehingga yang berarti yang berlaku pak mudah-mudahan bukan ini pada kaum bagi Israel akan dia melintasi Israel itu dengan hati-hati dengan pelan-pelan apa namanya karena saking khawatir nggak kelihatan cuma cahaya di ujung kaki doang kita. Dikatakan bahwa majalah perkataan Syekh bahwa surat itu tipisnya sempat lebih halus dari lebih tipis dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Majalah perkataan Syekh lebih tajam daripada pedang alaihi hasanul rahmat kekuatan dan ada lagi selain rajamnya dia dan tipisnya dia di ujung film itu dipenuhi dengan duri-duri seperti duri-duri yang keliling di atas pohon-pohon itu jangan tipis jauh itu dan dia bukan cuma tipis dan tajam udah gitu penuh dengan duri dipenuhi dengan duri wa'alaikum badai malaikatu mahud dan di sekitar film itu kiri kanannya dipenuhi oleh malaikat yang baik. Ini malaikat bukan malaikat yang tugasnya ramah dan baik karena baik ini malaikat yang ramah karena jauh film itu adalah neraka. Ini malaikat ada di kiri kanan tubuh tersebut dan dia pegang kaitan, pegang kaitan. Kalau ini yang umumnya kayak pancing. Siapa yang binatang yang ikut kaitan itu kegiatan. Biasa kita yang jual kayak apa tuh? Cuma kegiatan yang terbuat dari api. Siapa yang segel? Yang walaupun lagi hangat itu manusia jalan di situ dan kemudian itu malaikat yang dari bawah neraka itu nyenggetin kaki. Nah, jadi keadaannya luar biasa. Udah lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang, kemudian dipenuhi duri-duri ada di atas api neraka. Bukan cuma kita jalan hati-hati, ada malaikat juga yang nyenggetin kaki kita. Nih kalau kita cuma amal ibadah kita waktu hidup di dunia makanya diamali berdasarkan amal perbuatan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk 3 golongan yang pertama, yang kaya petir atau yang kaya angin atau yang cepat kayak larinya gula perang. Jangan ada yang ujung jari doang sehingga jalannya hati-hati. Udah gitu mereka usianya yang dari bawah. Pemakaian malam aja. Maka seandainya dia bisa berjalan terbebas dari kegiatan tersebut, aja dia selamat. Dia bisa melewati sampai nyebrang selamat. Gak terpikir. Pemakaian harus aja. Yang kalau kegiatan itu melewati dia pasrah, naja selamat. Pemakaian harus dan kalau dia kena kesegel, dia jatuh ke dalam api neraka. Api neraka.
Rabbus salam salam. Kami ini kita berdoa itu biasa ya Allah kasih selamat kepada Ibrahim. Kalau mau lihat orang-orang baik kayak orang Taliban didoain salam. Tapi kalau mau lihat yang malaikat itu tokoh bagaimana itu? Perintah apa namanya berjaya. Oh banyak bersama kau ada bersama dengan Allah Subhanahu nanti kita akan membahas tentang kita insya Allah setelah Idul Fitri. Dan yang terakhir kita bersama minggu dan awal bulan. Jika kita mau bulan Ramadan mudah-mudahan Allah pasti ajak ibadah Ramadan kita. Pakai berakhir. Subhana rabbika
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت سبحان الله وتحيته فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يا